akan menghadapi tim yang berada di posisi puncak Liga Indonesia 2007 dengan skor 1-0. Dan inilah dia starting line up dari Persikapas Pasuruan, asuhan Jorge Amaya. Ya, kita di sini nama-nama penting yang ada dalam tim ini semua diturunkan. Kita lihat ada di situ Rotuno, Panco, begitu juga Asep Dayat diturunkan berduet dengan Andi Odang, dan Robinson menjadi motor di jantung serangan tengah. Dan inilah dia Persiwa Wamena, asuhan coach Joko Susilo. Kita melihat dengan formasi favorit dari pelatih Joko Susilo, 3-5-2, formasi yang sangat agresif dan agak menarik juga kita cermati di sini bagaimana Joko Susilo justru menyimpan Sunday Sea dan lebih memilih menduetkan Peter Rumaropen bersama Boakai di sini dengan menempatkan penyerang lubang Oscar Moriero di situ. Liga Jarum Indonesia 2007, dan inilah dia kick off babak pertama dari Stadion Air Sudarsono Pogar Bangil. Bagaimana kita saksikan Persikapas Pasuruan menghadapi Persiwa Wamena. Tekanan kali ini coba dibangun oleh para pemain dari Persiwa Wamena. Mereka langsung mengambil inisiatif melakukan bola lambung menuju ke sektor sebelah kanan. Pergerakan tadi yang coba dilakukan oleh Mariano. Kasan Soleh, pemain yang juga baru merayakan ulang tahunnya pada tanggal 10 November. Selamat ulang tahun untuk seorang Kasan Soleh. Ini adalah sebuah penantian yang saya pikir sangat menarik, bagaimana sebuah tim yang berasal dari Ufuk Timur, Persiwa Wamena, dan sekarang bertengger di puncak klasemen. Saya pikir seluruh Indonesia akan menyaksikan bagaimana sebuah tim yang namanya sekarang sedang berkibar di tangga teratas puncak klasemen Grup Timur akan bertarung melawan peringkat terbawah di Grup Timur. Sebuah tontonan yang saya pikir juga akan dicermati oleh banyak orang di seantero Indonesia. Percobaan tekanan kali ini langsung dilakukan oleh Persikapas Pasuruan dari sektor sebelah kanan. Persiwa Wamena masih belum bisa membahayakan. Dan kali ini kita lihat bagaimana Kasan Soleh berada dalam posisi offside. Asisten wasit 1 Yuli Suratno telah mengangkat bendera menandakan Kasan Soleh berada dalam posisi offside. Hanya masih tendangan gawang akan dilakukan oleh penjaga gawang Charles Wolf. Sudah dilakukan kali ini, kembali lagi bola bergulir meninggalkan lapangan permainan. Ada John yang berusaha menutupi pergerakan para pemain Persikapas, dan inilah dia Jorge Amaya, pelatih dari Persikapas Pasuruan. Pelatih yang sedang apes nasibnya bersama Pasuruan. Kita tahu bahwa mereka dalam 5 aksi terakhirnya tidak pernah bisa mendapatkan kemenangan. Kanan coba, bukan satu pelanggaran, dan satu pelanggaran tadi kita lihat bagaimana Podai harus ditutup pergerakannya. Arturo Villasanti, pemain yang juga menjadi palang pintu bersama dengan Heri Ismanto dan juga Panco Rotuno dan juga Edi Sibung. Bagaimana tubuh yang begitu tinggi dari Mariano Oscar. Sudah lakukan langsung mengarah ke dalam kotak penalti. Masih dihalau satu serangan tadi. Kembali lagi para pemain dari Wamena mencoba melakukan tendangan. Sudah meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan tendangan gawang kali ini bagi tim Persikapas Pasuruan. Pelatih Joko Susilo cukup tenang dia. Mulai menulis strategi yang diterapkannya. Melihat apakah semua strategi sudah dapat berjalan di lapangan sejauh ini diterapkan oleh anak-anak Wamena. Ya, dan diam-diam ternyata pelatih Joko Susilo mulai mencuri perhatian ketika di luar dugaan dia bisa melambungkan tim yang juga tidak begitu dikenal secara reputatif, Persiwa Wamena, ke puncak klasemen sementara grup di wilayah timur. Coba tekanan kali ini, bagaimana Asep Dayat dengan juga Andi Odang berusaha melakukan tekanan. Kembali lagi satu dorongan bola kali ini. Andi Odang masih dihalau tadi seorang Tarik Cawi. Ya, tidak memberikan kesempatan sedikit pun. Kita di sini bagaimana Amaya menurunkan 2 pemain yang berbeda usia. Kita lihat di sini Asep Dayat, pemain yang mempunyai pengalaman cukup baik dan juga sudah main ya, udah berkepala 3, dan bagaimana diduetkan dengan Andi Odang yang punya kecepatan. Rendra, saya pikir di sini adalah suatu perimbangan yang cukup baik apabila mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
Tendangan bebas, Pancho Rotuno akan mengambil tendangan bebas. Ada Andi Odang yang mendapatkan pengawalan. Sudah lakukan kali ini Pancho. Masih dapat dihalau oleh para pemain dari Persiwa Wamena. Kembali lagi kali ini satu serangan balik coba dibangun. Bagaimana kita lihat Pancho dan juga Peter Rumaropen dan juga Kasan Soleh berhasil menutup pergerakan untuk tidak berikan kesempatan kepada Mariano Oscar untuk melakukan satu serangan. Asep Dayat berusaha mengejar bola. Kita lihat bagaimana. Berhasil dihalau. Kembali lagi kali ini coba tekanan-tekanan. Dan juga tempo permainan diterapkan oleh kedua tim di sore hari ini cukup cepat dan juga cukup ketat. Tempo permainan yang tentunya diharapkan bagi kita semua untuk bisa menyaksikan betapa serunya laga prestisius bagi Persekapas Pasuruan apabila mereka tetap ingin menunjukkan jati dirinya dengan menaklukkan tim yang berada di posisi puncak grup 2 wilayah timur. Ya, paling tidak dalam 5 menit usia pertandingan sama sekali tidak ada gambaran bahwa pertaruhan kedua tim bukanlah pertaruhan sebuah tim yang berbeda dengan kesenjangan yang sangat kental di sini. Satu di puncak klasemen dan satu lagi di dasar klasemen. Kalau kita melihat bagaimana tuan rumah Pasuruan juga cukup agresif menekan pertahanan Wamena. Andi Odang terus mendapatkan pengawalan ekstra dari Oka John. Kembali lagi kali ini bagaimana Robinson mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri. Masih dapat Oka John tutup dan kali ini kapten 11-an tadi Herman Rontini. Dan langsung saja bola coba dikejar oleh Peter Rumaropen. Sudah dihalau bola kembali menuju kepada Asep Dayat. Tekanan kembali lagi dibangun oleh Kasan Soleh, pemain yang sangat rajin membantu penyerangan dari sektor sebelah kiri. Ada Heri Ismanto kali ini. Pelan saja dia berikan bola. Kembali lagi Alexander Robinson, masih Alexander Robinson direbut dia bola oleh Mariano Oscar. Inilah di Mariano Oscar, satu pelanggaran dilakukan oleh Alexander Robinson. Bagaimana duel para pemain asing terlihat kental sekali terjadi di Stadion R. Sudarsono di sore hari ini. Ya sangat menarik memang kita bagaimana juga Robinson melakukan tarikan dengan tangan sehingga juga inilah pelanggaran yang ditunjuk oleh wasit dan inilah Robinson yang diharapkan dapat menggantikan juga peran Zarahan yang menjadi playmaker juga untuk Persekapas Pasuruan. Begitu tinggi, sudah mengarah satu tendangan dan terjadi gol bunuh diri di menit-menit awal babak pertama ini dari Pancho Rotuno membuat tim Persiwa Wamena akhirnya unggul 1-0 atas Persekapas Pasuruan. Pancho Rotuno gagal menyelamatkan sundulannya masuk ke dalam gawang dari Roni Tri Prasnanto. Iya sayang sekali Rendra, kita lihat bagaimana sebenarnya usaha Pancho untuk membuang bola ke depan justru malah berbalik ke belakang. Kita lihat bagaimana dia berusaha untuk melakukan heading, menyelamatkan gawangnya. Kita lihat, ya di sini tidak ada komunikasi sama sekali dengan kiper. Kita lihat bagaimana kiper juga seharusnya mengatakan lepas untuk mendapat atau menangkap bola. Namun di sini kita miskomunikasi dan akhirnya bola masuk. Ya, satu blunder yang saya pikir tidak perlu dilakukan. Dan lagi-lagi ini bicara soal komunikasi yang sangat-sangat miskin dalam koordinasi di lini belakang Persekapas Pasuruan. Sebuah hal yang sangat-sangat tidak perlu terjadi saya pikir. Dan saya melihat blunder yang ini juga akan sangat membantu Persiwa Wamena dalam lebih meningkatkan kepercayaan diri mereka. Pancho Rotuno sudah melakukan kembali kali ini bola mengarah ke dalam kotak penalti. Bagaimana kita lihat Rolon berusaha untuk menggapai bola. Satu serangan balik. Kembali lagi Mariano Oscar kali ini coba membangun serangan. Peter Rumaropen, pemain yang sangat diandalkan menjadi jenderal lapangan tengah dari Persiwa Wamena. Satu kontrol bola yang sangat baik dilakukan oleh para pemain dari Persekapas Pasuruan. Langsung saja bola mengarah ke sektor sebelah kiri. Mencari pergerakan dari Kasan Soleh. Ternyata lebih dekat bola kepada Oka John. Inilah dia Irfan Junaidi menjadi punggawa di lapangan tengah. Lemparan ke dalam kali ini coba dibangun. Juga coba bagi para pemain dari Persiwa Wamena. Ini semakin bersemangat para pemain dari Persekapas Pasuruan untuk bisa menyamakan ketertinggalannya. 0-1 di menit-menit awal babak pertama ini.
Jorge Amaya terlihat tidak percaya gol begitu cepat datang ke kubunya. Kembali lagi kali ini satu tekanan dibangun oleh para pemain Persiwa Wamena. Satu peluang Peter Rubaropen, sayang sekali bagaimana sudah sangat kosong barisan pertahanan dari Persikapas Pasuruan. Peluang bagi Peter Rubaropen untuk menceploskan bola tapi masih terlalu tinggi di atas gawang dari Roni Tripasnanto. Ya, kali kedua kita melihat bagaimana lemahnya koordinasi di lini belakang Pasuruan. Kita melihat bagaimana tadi sangat-sangat terbuka ruang gerak dari Peter Rubaropen. Persoalan akurasi yang buat gol kedua untuk Wamena belum bisa lahir. Iya Andra, kita bagaimana memang setelah gol terjadi kita bagaimana Persiwa semakin bersemangat untuk menyerang pertahanan daripada Persikapas yang kadangkala memang mereka miss komunikasi di belakang dan begitu gampang kita lihat tidak banyak sentuhan yang dilakukan oleh pemain Persiwa, mereka langsung ke tujuan. Kita lihat di sini bagaimana dari bawah atau dari tengah bahkan langsung menuju striker dan ini tidak begitu diantisipasi oleh barisan pertahanan daripada Pasuruan. Kembali lagi kali ini, para pemain Pasuruan kembali bernafsu untuk melakukan tekanan demi tekanan. Bagaimana Mariano Oscar berusaha menjadi pemain yang pertama untuk menutup pergerakan. Kembali lagi, sangat sulit sekali bola bisa diterima oleh para pemain dari Andi Odang ataupun juga Asep Dayat yang berada di dalam kotak penalti dari Persiwa Wamena yang masih sejauh ini sangat disiplin menjaga kotak 16 atau juga melakukan zona marking kepada para pemain dari Persikapas Pasuruan. Dukungan lapangan tengah dari Persikapas Pasuruan juga sejauh ini belum bisa maksimal untuk bisa memberikan suplai bola kepada Andi Odang dan juga kepada Asep Dayat. Panco Rotuno kali ini berikan bola dia pelan saja. Kembali lagi Alexander Robinson yang dituju Kapten Herman Rontini. Sapu saja bola tadi dan kembali lagi bagaimana para pemain yang coba membangun serangan. Cukup cepat kali ini Andi Odang mendapatkan bola. Andi Odang satu peluang dan masih dapat diamankan. Bagaimana percobaan tekanan dengan mengandalkan kecepatannya Andi Odang mendapatkan satu peluang emas. Ya, memang sangat bagus peluang yang didapat tadi oleh Andi Odang. Kita lihat dia udah berusaha untuk melakukan shooting atau mengarahkan bola ke gawang. Dan bagaimana kita kiper maju ke depan untuk menutup ruang gerak daripada Andi Odang. Dan saya lihat di sini apa yang dilakukan oleh Wolf sangat berpengaruh dengan yang dilakukan oleh Andi Odang. Karena dia sedikit agak takut dengan benturan sehingga bola tidak begitu kuat untuk masuk ke gawang. Dan lambat kita lihat bagaimana ada seorang pemain dari Persikapas yang berada dalam posisi offside membuat asisten wasit harus mengangkat bendera menandakan bahwa telah terjadi offside. Tekanan kali ini coba kembali dibangun oleh para pemain Persikapas Pasuruan. Tekanan demi tekanan masih belum bisa maksimal. Tarik Choi kali ini. Masih tarik Choi. Mencoba melakukan tekanan kembali melalui Alexander Robinson yang menjadi pengatur serangan. Pelan saja dia kepada Heri Ismanto. Kali ini kembali coba tekanan dibangun melalui Edgar Rolon. Belakang lagi dia. Di mana para pemain Persikapas berusaha untuk menarik para pemain Persiwa Wamena yang begitu disiplin untuk menjaga daerahnya sendiri. Kita lihat sangat sulit para pemain dari Persikapas sejauh ini menembus kedisiplinan dan juga bagaimana para pemain itu sangat fokus untuk bisa menjaga daerahnya masing-masing. Kembali lagi bola daerah diarahkan tadi kepada Andi Odang, masih dapat dihalau oleh Oke John. Satu serangan yang coba dibangun oleh para pemain Persikapas masih tetap buntu, belum bisa menembus tembok-tembok dari Persiwa Wamena. Meski dalam situasi tertinggal, kita melihat bagaimana anak-anak Pasuruan tidak begitu panik dengan situasi seperti ini dan mereka tetap memiliki kepercayaan diri untuk terus berusaha untuk membuka serangan, merobek pertahanan Persiwa Wamena. Ya tentunya kita memang masih di menit 13, apapun masih bisa terjadi dan kita lihat bagaimana juga di sini mereka terus berusaha untuk melakukan serangan-serangan dan apapun masih bisa terjadi karena juga baru 13 menit kita lihat. Ya. Jalan masih panjang di depan buat anak-anak Pasuruan dan tadi kita melihat bahwa kesenjangan posisi dalam peringkat sementara di klasemen wilayah timur sama sekali belum tergambar dalam laga kedua tim di Stadion Sudrasono Bangil ini. Bagaimana kita lihat percobaan tekanan demi tekanan. Kali ini Wancoro sudah begitu bernafsu dia untuk melakukan satu serangan balik yang begitu cepat, diberikan bola daerah. Bagaimana bola dikuasai kali ini. Melihat ada Alexander Robinson melakukan pergerakan sangat cukup baik kali ini. Bola dikirimkan. Maksudnya tadi bagaimana bola yang dikirim ke dalam kotak penalti oleh Asep Dayat.
Iya, suatu pergerakan yang sangat baik. Kita lihat bagaimana kerjasama Panco dengan Asep Dayat yang menyisir dari sebelah kanan pertahanan daripada Persiwa Wamena. Namun kita lihat tidak ada pemain yang datang ke tiang dekat sehingga bola yang diumpankan oleh Asep Dayat gampang untuk ditangkap oleh kiper. Pelan-pelan kali ini para pemain dari Persikapas Pasuruan melakukan tekanan. Jorge Amaya terus dari pinggir lapangan berusaha untuk memberikan instruksinya. Tadi dengan bahasa Cilindra. Ya, kita lihat kali ini bagaimana Andi Odang langsung mengirimkan bola. Percobaan tekanan demi tekanan. Kita lihat bagaimana mencari celah para pemain dari Persikapas Pasuruan. Tapi memang masih sangat sulit sekali untuk bisa menembus pertahanan dari Persiwa Wamena yang digalang oleh Tarik Kawi dan juga Oka John yang begitu disiplin menjaga daerahnya masing-masing. Kembali lagi kali ini, bola berhasil dikuasai oleh Edi Fodai. Saya pikir Mariano Oscar terjebak dalam posisi offside. Dia adalah satu nama yang sekarang sudah mengkontribusikan 4 gol untuk Persiwa Wamena. Kita lihat jelas dalam posisi offside. Mengarah kembali, bola masih umpan-umpan panjang yang diperdagangkan. Bagaimana satu blunder kembali terjadi kali Mariano Oscar, masih Mariano Oscar masih diberikan bola tadi kepada Peter Rumaropen dan satu percobaan bola kali ini Peter Rumaropen yang mendapatkan bola Arturo Villasanti menutup pergerakan. Kita lihat bagaimana kembali lagi barisan pertahanan yang kayaknya sedikit gugup yang terjadi di Persikapas Pasuruan. Ya, kembali kita lihat bagaimana Panco yang melakukan blunder yang kedua. Hampir saja juga bola dapat direbut oleh pemain daripada Persiwa Wamena. Namun saya lihat di sini bagaimana Panco yang begitu cepat juga untuk naik ke atas untuk melakukan serangan. Saya pikir di sini dia harus lebih fokus juga untuk bagaimana melakukan pertahanan terlebih dahulu, Ndra. Sudah lakukan kali ini sepak pojok mengarah satu sundulan yang begitu baik. Sayang sekali masih berada di sebelah kanan dari gawang Ronny Tri. Dan tayang lambat bagaimana umpan atau juga sepak pojok dari Peter Rumaropen yang disambut dari tiang jauh. Masih melenceng di sebelah kanan dari gawang Ronny Tri. Agak sedikit mengherankan buat kita bagaimana seorang pemain yang sesenior Panco Ratuno bisa melakukan 2 kesalahan untuk tidak mau disebut blunder dan dua-duanya dilakukan dalam situasi yang sebetulnya kalau dia sedikit lebih tenang tidak perlu terjadi, saya pikir. Bagaimana tadi satu peluang bola yang diarahkan kepada Asep Dayat antara mengelok bola atau juga memberikan umpan kepada Asep Dayat tadi Andi Odang. Satu serangan balik. Kalau kita lihat apa yang terjadi di Stadion R. Sudarsono di sore hari ini, Persikapas berusaha untuk melakukan satu serangan-serangan yang begitu cepat, tapi juga sangat-sangat bahaya begitu mendapatkan satu counter attack yang begitu cepat juga dibangun oleh anak-anak Persiwa Wamena. Kita lihat bagaimana Arturo Villasanti menutup pergerakan tadi. Kembali lagi kali ini Edgar Rolon. Masih Edgar Rolon. Pelan dia kepada Kasan Soleh, pemain yang sangat lincah dari sektor sebelah kanan pertahanan Persiwa Wamena. Kasan Soleh sangat baik sekali kerjasama yang masih Kasan Soleh. Bukan satu pelanggaran, satu aksi yang sangat brilian dari seorang Kasan Soleh. Ya, benar-benar sebuah penetrasi yang sangat tajam, sangat berani, dan sangat inspiratif saya pikir. Ya, hal seperti inilah yang harusnya dilakukan bagaimana Kasan Soleh mempunyai inisiatif untuk berani untuk masuk sampai ke kotak penalti daripada Persiwa. Apabila ini kerap dilakukan dan mungkin juga bisa Kasan Soleh dijatuhkan, bahkan mungkin mereka akan mendapatkan penalti. Kembali lagi bola coba dibangun. Edgar Rolon kembali mengirimkan bola maksudnya kepada Asep Dayat. Lebih dekat kepada penjagaan Charles Wolf. Edgar Rolon maksudnya tadi memberikan bola daerah kepada Asep Dayat. Kembali lagi ditendang saja bola ke tengah lapangan oleh Charles Wolf. Peter Rumaropen yang berusaha mengejar bola. Ada Panco Rotuno. Dapat Herman Rontini kali ini. Langsung saja kirim bola kepada Edi Fodai. Mariano satu tendangan. Mariano yang begitu keras masih berada di sektor sebelah kanan dari gawang Ronny Tri Prasnanto.
Ya, paling tidak kita melihat bagaimana tingkat kepercayaan diri yang juga sangat bagus dimiliki oleh anak-anak Wamena dengan lebih pede melepaskan tendangan meski itu jauh dari luar kotak penalti. Kembali kali ini bola dikejar oleh para pemain dari Persikapas. Langsung umpan panjang maksudnya kepada Kasan Soleh. Dan kali ini Alexander Robinson. Masih Alexander Robinson begitu cepat. Pergerakan dilakukan oleh Edgar Rolon. Kasan Soleh langsung menggiring bola ke dalam kotak penalti. Andi Odang yang dituju. Kembali kali Alexander Robinson. Satu peluang masih dapat kembali diamankan oleh Charles Wolf. Semakin agresif dan mulai menemukan irama permainan Persikapas Pasuruan di sore hari ini. Ya, bagaimana kita kerjasama yang cukup baik antara Alexander juga dengan Asep Dayat. Saya pikir di situ ada Kasan Soleh yang melakukan crossing ke tengah dan bola rebound dimanfaatkan oleh Robinson dengan satu shootingan, namun memang kiper masih lebih tepat mengantisipasi bola. Perebutan bola dari Mariano Oscar, kita lihat sedikit kurang setuju Mariano Oscar melihat bola yang harusnya beranggapan adalah bola dari Persiwa Wamena. Irfan Junaidi tadi yang menutup pergerakan dari Mariano Oscar. Kembali lagi tekanan coba dibangun. Edgar Rolon, masih Edgar Rolon meliuk-liuk dia di antara Edi Fodai dan juga Mariano. Ya, kita lihat bagaimana tadi berebutan bola dengan menggunakan tangan yang memang sangat dilarang. Kita lihat bagaimana ya Fodai mengganggu dengan tangan yang begitu panjang, Rendra. Sebulan kali ini sayang sekali masih belum bisa menemui sasaran Arturo Santi yang mencoba membantu penyerangan. Pancho Rotuno. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Persiwa Wamena. Tim yang pada tahun 2004 masih promosi ke Divisi 1 dan juga di tahun 2005 mereka langsung mendapatkan satu prestasi luar biasa dengan promosi ke Divisi Utama. Dan pada tahun 2006 mereka berada di peringkat 5 di wilayah timur Liga Jarum Indonesia. Mariano Oscar, pemain yang sangat-sangat tampil luar biasa dan dialah pemain yang menjadi penentu kemenangan ketika Persiwa Wamena menaklukkan Persipura 1-0. Tutup pergerakan dari Mariano Oscar, tidak diberikan kesempatan. Kembali Alexander Robinson kali ini dari sektor sebelah kiri pertahanan Persiwa Wamena. Alexander Robinson kirim bola ke dalam kotak penalti, masih dapat dihalau. Kanan coba dibangun kembali oleh para pemain Persiwa Wamena yang sering melakukan counter attack. Landia kali ini coba satu tendangan keras mengarah ke dalam kotak penalti. Masih mudah bagi penjaga gawang Charles Wolf yang dilakukan oleh Edi Sibung. Ya, kita memang syuting cukup keras, namun dengan begitu gampangnya karena juga kiper tidak terlalu susah karena memang bola datang ke arah pelukan daripada kiper. Kembali lagi, bagaimana bola dari Edgar Rolon masih diberikan kepada Asep Dayat. Satu bola kali ini, cepat bagaimana pergerakan dilakukan, sangat baik sekali, umpannya sangat cepat, masih dapat dikuasai dan sayang sekali peluang emas dari Persikapas Pasuruan dari seorang pemain senior Asep Dayat dan tampil cukup baik sejauh ini. Ya, satu yang menarik adalah pergerakan yang sangat inspiratif dan berani dari Asep Dayat. Kita melihat dalam situasi yang sedikit lebih sempit ruang tembaknya, Asep masih bisa memberikan satu bola tarik dan sebelum kemudian gagal memaksimalkan bola rebound tadi karena persoalan akurasi saya pikir. Tapi apapun penampilan Asep pada sore hari ini lumayan menjanjikan untuk usia dia yang sudah kepala 3 saya pikir. Andi Odang kali ini cepat dia dikawali oleh Herman Rontini. Berikan bola tadi kepada Asep Dayat kembali, masih Asep Dayat. Sayang sekali Kasan Soleh hanya berapa sentimeter di depan kotak penalti dari Persiwa Wamena dan peluang kali ini bagi Persikapas Pasuruan dengan tendangan bebas yang begitu dekat dengan gawang. Ya, kita melihat jelas bagaimana Asep ditarik kaosnya dan kemudian pergerakan dari Kasan Soleh juga dihentikan tadi oleh Fabrian Sofiani. Satu hukuman yang setimpal saya pikir yang diberikan oleh wasit Emma Agus dan inilah peluang terbaik saya pikir dalam interval 25 menit ini untuk
tuan rumah Persekapas Pasuruan. Apakah Panjo akan membayarkan dosanya? Ada dua nama di situ, kita lihat ada Panjo dan juga ada Alex Robinson. Panjo sudah lakukan dan sebuah gol yang spektakuler dilakukan oleh Francisco Panjo Rotuno untuk ibu saya dan juga untuk sebuah gol bunuh diri yang dia lakukan tadi. Bagaimana Panjo Rotuno membuat Sakera Mania menari-nari bersorak-sorai untuk membuat skor 1-1 di Stadion R Sudarsono Pogar Bangil Pasuruan. Sebuah penebusan dosa yang saya pikir luar biasa buat Panjo Rotuno. Kita melihat bagaimana eksekusi tendangan bebas yang dilepaskan begitu indah, melengkung dan berada di sudut siku gawang Charles Wolf. Ini dia sebuah pembayaran penebusan dosa yang indah saya pikir. Iya, saya sangat setuju Bung Hariman. Lunas tuntas sudah apa yang dilakukan tadi oleh Panjo, telah melakukan gol bunuh diri dan sekarang dia mencetak gol yang sangat-sangat indah. Dan saya pikir apakah ini gol bisa kembali mengangkat kinerja pemain-pemain daripada Persekapas, kita akan lihat nantinya. Bagaimana seorang Panjo Rotuno from zero to hero di sore hari ini. Jadi pemain yang paling disalahkan dengan sebuah gol bunuh diri akhirnya menunjukkan kualitasnya dengan berhasil mencetak gol spektakuler melalui set piece atau juga tendangan bebas di luar kotak penalti. Tim Persiwa Wamena merubah kedudukan menjadi 1-1, semakin menarik pertandingan ini. Dan tentunya inilah seperti yang kita bicarakan dari tadi, satu pertandingan yang tidak terlihat dengan jarak yang begitu jauh yang berada di klasemen yang ditunjukkan oleh kedua tim yang bertanding di sore hari ini. Kita tahu kedua tim sekarang berbeda 30 angka. Wamena berada di puncak klasemen dengan 52 angka dan sekarang Pasuruan berada di dasar klasemen dengan 22 angka saja. Tetapi laga kedua tim sore hari ini sama sekali tidak ada gambaran bahwa mereka adalah tim yang berbeda secara peringkat. Ya, peluang kali kembali. Bagaimana Mariano Oscar berusaha memasukkan bola liar di depan mulut gawang dari Roni Tri Prasnanto. Satu tendangan yang begitu keras, mendatar dan memang sangat sulit sekali untuk bisa diantisipasi. Roni Tri tampil cukup baik, langsung menutup ruang dari Mariano Oscar yang berusaha menggapai bola. Dan kita juga bisa mencermati bagaimana cerdasnya tadi Edi Fadai tadi membelokkan bola yang dilepaskan lewat satu tendangan yang sangat keras saya pikir, menyusur tanah. Harry Ismanto kali ini. Masih Harry, pelan saja dia kepada Alexander Robinson. Semakin bersemangat anak-anak dari Persikapas Pasuruan. Kali ini coba melakukan tekanan kembali Irfan Junaidi. Masih Irfan Junaidi, dorong bola tadi. Masih dapat dihalau, masih dapat dihentikan. Kembali lagi tekanan dilakukan oleh para pemain Persiwa Wamena. Bukan satu pelanggaran, cepat sekali, begitu cepat. Ada Mariano Oscar, maksudnya kepada Peter Rumaropen. Terlalu deras dan lebih dekat kepada Nyegor Roni Tri. Kali ini Arturo Villasanti. Langsung saja dia melakukan direct football. Sudah meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan, kita lihat Jorge Amaya dari reaksi atau juga dari bahasa tubuhnya terlihat tidak begitu suka dengan para pemain Persekapas yang langsung melakukan direct football dengan melakukan long pass menuju para pemain penyerangnya. Sudah dihalau kali ini. Para pemain dari Persikapas Pasuruan datang membantu Herman Rontini kali ini. Masih Herman Rontini. Ada Edi Fodai, ada Peter Rumaropen dan juga Mariano Oscar. Satu sliding yang cukup bersih tadi dilakukan oleh Edi Sibung. Herman Rontini kita lihat sang kapten kesebelasan. Panjo Rotuno. Edgar Rolon kali ini berikan umpan daerah yang merupakan umpan kesukaan bagi seorang Andi Odang. Masih sangat sulit Andi Odang untuk bisa melakukan pergerakan terhadap Yesaya Desnam. Iya, sayang sekali kita lihat bagaimana tadi Rendra umpan yang dilakukan oleh Rolon sebenarnya cukup baik ya. Namun kita lihat Andi Odang begitu bernafsu untuk melewati barisan pertahanan daripada Persiwa sehingga juga dia tidak bisa mengontrol lajunya bola sehingga bola akhirnya keluar lapangan. Apa yang terjadi terhadap Alexander Robinson? Masih memegangi ankle-nya dia.
Masih tergeletak di lapangan Alexander Robinson, pemain yang diplot untuk menggantikan peran dari seorang Zarahan bagi Persikapas Pasuruan sejauh ini. Ya, terlihat Rendra sedikit salah jatuh pada saat mendarat di tanah. Kita lihat mungkin ankle-nya ini sedikit ketekuk sehingga juga mengalami gangguan di ankle kaki daripada Robinson. Pancoro Tuno mendapatkan instruksi dari asisten pelatih. Tendangan gawang kali ini bagi Persiwa Wamena. Kita lihat bagaimana postur seorang Mariano Oscar yang begitu tinggi dan gagah dan tentunya menjadi andalan bagi Persiwa Wamena untuk memanfaatkannya untuk melakukan umpan-umpan melambung yang akan disambar dengan sundulan kepalanya. Yesaya tarik Koi. Maksudnya bola tadi kirim kepada Edi. Wah, cepat kali ini. Hampir saja. Begitu kosong. Begitu koordinasi yang tidak begitu baik dilakukan oleh para pemain Persikapas Pasuruan. Sangat mudah sekali para pemain Persiwa Wamena untuk mengacak-ngacak barisan pertahanan dari Persikapas Pasuruan. Dan agak sedikit berbeda dengan gaya bertahan dari Persiwa Wamena. Dan sementara ini Heri Randoyo ditarik keluar digantikan oleh top skor sementara bagi Persiwa Wamena yang sudah mencetak 14 gol yaitu Sunday Seah. Di mana Sunday Seah masuk di babak pertama ini untuk melakukan gempuran-gempuran bagi tim Persikapas Pasuruan. Sudah lakukan kali ini, masih dapat diamankan dengan baik oleh seorang Ronnie Tri. Satu indikasi penting dengan masuknya Sunday Seah pada menit ke-30 di babak pertama ini adalah bahwa Wamena akan tampil jauh lebih agresif dengan menarik keluar tadi Heri Piandoyo, satu nama yang memberikan satu assist, satu kesalahan yang berarti buat Wamena di lini belakang mereka. Dan kita melihat ada 3 tombak yang sangat-sangat tajam yang dimiliki oleh Wamena di lini depan saat ini. Selain saya juga ada Ruma Ropen dan juga ada Mariano Oscar. Sunday Seah langsung kerjasama dengan Herman Rontini. Tidak diberi kesempatan sedikit pun oleh Arturo Villasanti bagi Sunday Seah untuk bisa menguasai bola lebih lama lagi. Nah, di Arturo Villasanti yang menjadi punggawa di barisan pertahanan bersama Pancoro Tuno dan juga kapten keelasan Heri Ismanto. Sunday Seah pemain yang tampil cukup baik dan juga mencetak beberapa gol seperti ketika dia menceploskan gawang Persebaya Surabaya. Cepat kali ini satu serangan balik dilakukan. Masih ada Tarik Koi. Duel dia dengan Asep Dayat yang tampil begitu percaya diri. Asep Dayat duel dengan Tarik Koi. Sangat baik sekali terjadi di sektor sebelah kiri pertahanan. Cukup merepotkan seorang Taik Asep Dayat walaupun usianya sudah tidak muda lagi. Bagaimana bola kali ini? Sayang sekali masih dapat digagalkan. Bola yang sangat baik dikirimkan oleh seorang Asep Dayat. Kembali lagi kali ini. Sudah berada dalam posisi offside seorang Asep Dayat. Satu kredit poin sejauh ini bisa kita berikan kepada seorang Asep Dayat. Ya, patut memang kita acungi jempol untuk penampilan yang sangat bagus dari Asep Dayat. Dia juga beredar di sektor kiri dan juga di sektor kanan pertahanan Wamena. Dan sulit juga untuk dihentikan oleh lini belakang Persiwa Wamena. Tarik Koi. Dapat dihalau Edgar Rolon. Irfan Junaidi, Kasan Soleh kali ini. Masih Kasan Soleh. Bukan satu pelanggaran yang terlambat ternyata. Bagaimana Febrian Sofiandi. Nah dia, Kasan Soleh. Duel dia dengan Febrian. Ya, terlihat sedikit ada dorongan dari Febrian untuk mendorong gerak daripada Kasan Soleh. Dan ini ternyata dilihat oleh hakim garis. Kembali lagi kali ini Andi Odang, ada Edi Sibung berusaha membantu. Satu skill sangat baik ditujukan oleh Mariano Oscar kali ini. Bagaimana Alexander Robinson langsung saja mengintersep bola yang berusaha digiring oleh Mariano Oscar ke daerah pertahanan dari Persikapas Pasuruan.
Mariano Oscar kembali yang berada menjadi tumpuan dari penyerangan-penyerangan. Bukan satu pelanggaran. Kembali lagi, satu teknik terlambat sepertinya memang harus dihadiahi satu kartu kuning kepada Mariano Oscar. Ya, kita lihat bagaimana di sini Mariano Oscar terpancing emosinya dengan melakukan tackle yang sangat keras ya. Dan ini wajar apabila dia diberikan kartu kuning. Karena juga kita lihat bagaimana dia melakukan tackle dengan kedua kaki sekaligus. Dan ini sangat berbahaya memang. Tentunya sangat berbahaya bagi Mariano Oscar yang sudah menerima kartu kuning. Begitu keras kita lihat bagaimana sapuan dari Mariano Oscar terhadap Irfan Junaidi. Ya, Yang lambat. Dan saya pikir ini satu kerugian buat Persiwa Wamena. Karena ini adalah kartu kuning yang kedua buat Mariano Oscar. Dan hampir dipastikan dia akan absen untuk duel yang sangat penting mereka melawan Arema Malang pada tanggal 22 November nanti. Kembali kali ini Kasan Soleh mendapatkan satu peluang. Hampir saja masih dapat dihalau tadi oleh Yesai. Bagaimana Asep Dayat menerima bola dari Kasan Soleh. Dan sepertinya juga sudah mulai bisa menembus dengan umpan-umpan silang para pemain Persikapas Pasuruan terhadap barisan pertahanan dari Persiwa Wamena yang tampil begitu kokoh di awal-awal babak pertama tadi. Mariano Oscar. Inilah dia. Dirijen wanita dari Sakera Mania. Sudah lakukan tendangan gawang kali ini bagi Persikapas atau juga Persiwa Wamena. Kasan Kolek gagal dia. Berhasil dihalau tadi oleh Pancho Rotuno. Satu serangan kembali dilakukan oleh Febrian. Langsung saja kirim bola dia. Bagaimana Edi Fodai kali ini. Masih dapat dihalau. Alexander Robinson turun cukup jauh untuk menjemput bola. Kali ini satu serangan yang coba dibangun oleh para pemain Persikapas Pasuruan. Umpannya begitu cepat. Kita lihat bagaimana Asep Dayat kali ini berada di sektor sebelah kanan dari pertahanan Persiwa Wamena. Dikawali oleh Yesai. Bagaimana Andi Odang juga berlari di dalam kotak penalti. Kerja sangat baik dengan Asep Dayat kali ini. Sayang sekali bagaimana penetrasi dari seorang Asep Dayat. Masih dapat digagalkan oleh Mariano Oscar. Satu serangan balik yang dibangun Edi Fodai. Mariano Oscar kembali. Pelan saja masih dapat rebut bola. Apa yang terjadi tentunya. Kembali lagi kita lihat satu pelanggaran yang terjadi. Arturo Villasanti. Sudah mulai semakin keras pertandingan di sore hari ini. Kita melihat tensi pertandingan terus menaik dan beberapa nama yang beredar di lapangan sudah mulai mengumbar emosinya. Kita melihat beberapa kali adegan-adegan dengan sliding yang sama sekali tanpa warna fair play di situ. Ya, sebenarnya apa yang dilakukan tadi oleh Villasanti dengan melakukan tackle dengan dua kaki sekaligus memang mengenai bola dan dia menjepit bola. Namun kita lihat ya ini. Namun kita melihat bahwa dia sekaligus melakukan kedua kakinya yang berada yang sangat berbahaya. Dan bagaimana saya lihat tadi Mariano Oscar yang sudah mulai kembali terpancing emosinya dan kembali udah mulai kelihatan untuk melakukan tackling terhadap pemain-pemain dari Persikapas. Ini sangat berbahaya apabila dia menerima kartu kuning kedua di pertandingan ini, maka habislah Persiwa Wamena. Edi Fodai, bagaimana diberikan pengawalan ketat oleh Arturo Villasanti. Pemain bernama lengkap Buakai, Edi Fodai ini. Masih dapat disundul bola. Edgar Rolon langsung saja menginginkan bola. Masih kepada Alexander Robinson. Berusaha dikejar. Masih dapat dikejar oleh Alexander Robinson. Dikawali oleh Yesai. Kembali lagi kali ini bola. Masih dapat dihalau kembali. Cukup tenang para pemain dari Persiwa Wamena mendapatkan satu serangan balik dari Persikapas. Inilah dia Oka Joun. Menjadi palang pintu. Edi Sibung dilakukan kepada kali ini satu serangan coba dibangun, tidak diberi kesempatan sedikit pun. Tadi bagaimana seorang Herman Rontini langsung menutup pergerakan dari para pemain Persikapas Pasuruan. Lemparan ke dalam kali ini bagi Persikapas Pasuruan yang semakin bersemangat untuk terus-menerus melakukan tekanan. Berhasil direbut kali ini, sayang sekali bola tadi. Tarik Kawi. Masih tarik, ada seorang pemain dari Persikapas Pasuruan yang masih tergeletak di lapangan meringis kesakitan akibat bertabrakan tadi dengan seorang Tarik Koi. Nah dia Edi Sibung yang kita lihat memegangi kakinya. Dan lambat akan kita saksikan apa yang terjadi sebenarnya. Ya memang walaupun
melakukan tackling yang cukup bersih menurut saya. Namun memang ada satu kakinya tertinggal karena saking panjangnya nih Rendra, kita lihat mengenai kaki daripada Edi Sibung, inilah yang menyebabkan Edi cedera. Tarik Kawi. Pemain yang tadi melakukan tendangan bebas dan mengarah ke dalam kotak penalti yang akhirnya disundul oleh Pancho Rotuno dan mengakibatkan gol bunuh diri. Tarik Kawi kali ini. Herman Rontini akan melakukan lemparan ke dalam bagi Persiwa Wamena. Kembali lagi menuju kepada Sandesia yang ternyata sudah mendapatkan teman setianya yaitu Arturo Villasanti sejauh ini. Hasil dihalau oleh Arturo Villasanti. Sudah meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam kembali bagi Persiwa Wamena. Kapten kesebelasan Heri Ismanto. Herman Rontini sudah melakukan lemparan ke dalam kepada Sandesia. Kembali lagi dihalau bola, masih berada di jantung pertahanan atau juga di daerah pertahanan dari Persiwa Wamena. Sudah meninggalkan lapangan permainan Herman Rontini. Lemparan ke dalam kembali. Coba kembali dibangun oleh Alexander Robinson. Masih Alexander Robinson berusaha dia melakukan tik-tak 1-2 untuk mendukung Asep Dayat dan juga Andi Odang, masih dihalau dia. Cukup cepat kali ini para pemain Persikapas Pasuruan. Sayang sekali. Bola yang tadi maksudnya diberikan kepada Alexander Robinson yang sudah mulai bergerak masuk ke dalam kotak penalti. Satu pelanggaran Kasan Soleh kali ini. Ya, kita lihat bagaimana tadi usaha daripada Roma Ropen untuk menutup bola. Tapi kita Kasan Soleh melakukan pelanggaran dengan mengenai kaki daripada belakang dari Peter Roma Ropen. Namun memang ini tidak ada unsur disengaja karena memang Soleh ingin merebut bola dari kaki Roma Ropen. Ya, kita lihat bagaimana juga dia berjiwa besar untuk memberikan tangannya. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh penjaga gawang Charles Wolf. Kali ini mengarah menuju sektor sebelah kiri pertahanan dari Persikapas Pasuruan. Langsung saja kembali bola mengarah ke dalam kotak penalti. Masih dapat dihalau. Begitu ketat pressing yang dilakukan oleh anak-anak Persiwa Wamena di setengah lapangan. Dan kali ini satu serangan balik dilakukan oleh Persikapas Pasuruan. Bisakah mereka menembus? Masih susah sekali para pemain dari Persikapas untuk bisa menembus pertahanan yang terorganisir dan dilakukan oleh Persiwa Wamena sejauh ini. Peter Rumaropen maksudnya kepada Mariano Oscar, lebih dekat kepada penjaga gawang Ronnie Tri. Kita bilang justru sekarang tekanan-tekanan dari anak-anak Wamena tidak begitu tajam, tidak setajam seperti apa yang mereka tampilkan dalam 10 menit pertama. Bahkan hadirnya Sandesea yang sekarang sudah mengkontribusikan 14 gol untuk Wamena juga belum melihatkan ketajaman dia sebagai seorang tombak yang haus gol. Satu skill yang sangat baik diperagakan tadi. Maksudnya mengarah bola, masih dapat dihalau. Kembali lagi kali ini, coba satu tekanan demi tekanan dilakukan oleh para pemain dari Persiwa Wamena. Dan kita juga bisa melihat kali ini bola masih beredar di sektor sebelah kiri pertahanan. Dan kali ini para pemain dari Persikapas mencoba melakukan satu serangan balik. Langsung saja bola kepada Asep Dayat. Dan kali ini Andi Odang maksudnya dan kepada Edi Sibung. Satu bola yang sangat cepat dari Andi Odang. Peluang dari Andi Odang melop bola dan hampir saja. Satu tendangan yang luar biasa dari Andi Odang masih dapat diamankan oleh Charles Wolf. Saya pikir kita lihat bagaimana ketenangan Andi Odang ketika dia lolos sendirian. Masih bisa mencop bola, menyontek, mencoba menipu gerakan dari Charles Wolf yang sudah bergerak sedikit maju ke depan untuk mempersempit ruang tembak. Masih dapat dihalau satu sundulan. Kembali lagi bola menuju ke dalam kotak penalti. Mariano Oscar kali ini yang dapat menguasai bola. Langsung dia berikan bola begitu kencang pada Peter Rumaropen. Terlalu deras dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persikapas Pasuruan. Coba kembali membangun serangan para pemain dari Persikapas Pasuruan.
Sangat sulit juga dia untuk bisa menembus pertahanan. Peter Rumaropen kepada Mariano Oscar. Masih Peter Rumaropen tadi maksudnya yang dituju. Dan kembali lagi kali ini cukup kosong berada di sektor sebelah kanan. Tapi bola terlalu deras untuk bisa dikejar oleh seorang Asep Dayat. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam kali ini Irfan Junaidi. Sandesia tidak berhasil dia melewati Arturo Villasanti. Cepat kali ini mencoba membangun serangan melalui Alexander Robinson. Para pemain dari Persikapas cukup baik kali ini melebar dia. Langsung saja ke dalam kotak penalti. Masih dapat dihalau dan juga sepertinya ada seorang pemain yang sudah tertangkap dalam posisi offside. Asep Dayat sepertinya yang sudah berada dalam posisi offside. Charles Wolf kali ini. Sandesia belum menerima bola. Bagaimana seorang Sandesia, seorang goal getter handal bagi Persiwa Wamena sampai sejauh ini belum bisa mendapatkan umpan-umpan atau juga suplai bola yang dikirimkan oleh Peter Rumaropen ataupun oleh Mariano Oscar. 1 menit tambahan waktu di babak pertama ini. Skor adalah 1-1. Edgar Rolon berusaha mengejar bola. Masih dapat dihalau. Satu serangan balik dicoba dibangun oleh para pemain dari Persiwa Wamena. Umpan kepada Sandesia. Satu sundulan yang terjadi. Apa yang terjadi? Penyelamatan yang cukup gemilang. Peluang kali ini masih ada seorang pemain dari Persikapas Pasuruan yang menutup Mariano Oscar yang berusaha untuk menggapai bola. Kasan Solo sudah meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Silih berganti kedua tim melakukan tekanan demi tekanan. Ya, kita lihat bagaimana peluang yang diberikan ke tengah oleh Sandesia. Dan di situ juga Bokai masuk, namun dengan kecepatan kiper dari Ronny Tri memblok gerak daripada Bokai. Oleh karena itu gawang Persikapas masih aman. Mariano Oscar harus menerima bantuan dari tim medis. Coach Jorge Amaya kita lihat sedikit gelisah dia dengan apa yang terjadi di lapangan. Ya, baru saja wasit M. Agus meniupkan peluit yang menandakan babak pertama dari Stadion R Sudarsono Pogar Bangil telah usai. Untuk sementara ini Persikapas Pasuruan bermain seri 1-1 dengan Persiwa Wamena. Dan inilah dia Pancoro Tuno. Dan juga mitra sepak bola, jangan kemana-mana. Kita kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.